Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya ingin mengulas statement dari Pak Jokowi tentang masa depan negara Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi berstatement, janganlah jadi kacung Barat atau Amerika, karena itu adalah jalur sesat. Memang kenapa? Ya, terbukti negara-negara seperti di Amerika Latin, Brasil, Mexico City, mereka negara-negara kaya, tetapi tetap stuck, tidak bisa menjadi negara maju. Terus bagaimana? Tirulah langkah seperti Taiwan ataupun Korea Selatan. Tidak pernah mengikuti jejak Barat, karena itu akan menjadi kita terbelakang terus. Ambil contoh Taiwan. Taiwan fokus untuk membuat chip. Mereka fokus strategik dan membuat produk yang kompetitif. Sehingga global, Amerika, negara-negara Barat tergantung terhadap Taiwan. Terus apa yang dilakukan oleh Korea Selatan? Korea fokus membuat komponen digital. Sehingga saat ini global tergantung terhadap Korea. Kedua negara itu menjadi negara maju. Terus bagaimana Indonesia? Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi mendapat komentar waktu mereka berdiskusi berdua. Presiden Korea berkomentar, Indonesia sudah pada jalan yang benar. Jadi, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, teruskan proses hilirisasi. Karena Indonesia punya SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusia yang mumpuni. Kita punya nikel, bauksit, dan timah. Dan kita harus menjadi number one produsen lithium baterai di dunia, agar global, negara-negara Barat, Amerika tergantung terhadap Indonesia. Sehingga untuk menjadi negara maju ada di depan mata. Pemirsa, marilah untuk semakin meyakinkan kita semua, kita bersama-sama simak. Presiden Jokowi mengaku mendapatkan bocoran dari Presiden Korea Selatan kenapa negara itu bisa maju dengan cepat. Kuncinya satu, jangan mau hanya mengikuti Barat. Bocoran kunci kemajuan negara Korea Selatan itu disampaikan Jokowi saat beri sambutan Kompas 100 CEO Forum pada Jumat 2 Desember. Jokowi mengingatkan bagaimana kondisi kawasan Amerika Latin yang saat ini terhenti di status negara berkembang. Padahal negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah. Namun negara-negara Asia seperti Taiwan dan Korea Selatan kini bisa berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Apalagi kata Jokowi, kemajuan negara Korea Selatan sangatlah pesat. Jokowi memperhatikan ternyata Korea Selatan mampu membuat negara lain, termasuk negara-negara Barat, bergantung pada komponen-komponen digital yang mereka buat. Bahkan saat ini Amerika Serikat sekalipun bergantung pada Korea Selatan untuk produksi komponen digital. Jokowi pun mengaku mengobrol dengan Presiden Korea Selatan kenapa negara tersebut bisa berkembang pesat maju hanya dalam kurun waktu 20 tahun saja. Ternyata kata Jokowi, kunci Korea Selatan jangan mengikuti Barat. Sebab apabila negara kecil mengikuti jejak Barat, maka akan selamanya negara tersebut akan terus mengekor di belakangnya. Ibaratnya saat sebuah negara menaiki tangga yang sama dan tangga itu sudah dinaiki negara lain, maka sulit untuk menyalip. Maka Korea Selatan memutuskan untuk membuat tangga sendiri dan naik lewat tangga yang dibuat tersebut.
Padahal kata Jokowi setiap negara pasti memiliki kekuatan besarnya masing-masing. Maka dari itu Jokowi berjanji akan membuat Indonesia mandiri sehingga tidak lagi mengikuti negara-negara barat untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya Indonesia memiliki potensi untuk hal tersebut. Misalnya saja di bidang kesehatan saat ini, Indonesia sudah memulai. Kemudian nikel, bauksit, dan timah juga bisa menjadi potensi besar Indonesia apabila tidak diekspor secara mentah namun diolah menjadi bahan siap pakai ke negara-negara lainnya. Kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tapi hanya menjadi cabang. Dan negara-negara itu saya lihat juga tidak membuat produk-produk yang negara lain bergantung. Sehingga ini tidak masuk ke global supply chains. Saya berikan contoh saja, Taiwan. Kenapa sih Taiwan begitu bisa meloncat? Hanya satu contoh aja. Mereka membuat chip. Fokus, strategik, dan kompetitif. Hanya di situ. Dan semua tergantung pada produk ini. Hanya satu produk. Belum produk-produk yang lain. Kemudian Korea juga sama. Saya kenapa nih ini melejit ini kenapa? Saya lihat terus, yang membuat mereka melejit salah satunya ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Saya sering tanya, kenapa sih Korea melakukan itu? Saya tanya langsung ke presidennya saat itu. Kenapa? Seperti negara-negara lain senangnya mengikuti jejaknya Barat. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan. Enggak bisa. Apalagi berangkatnya aja paling belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka enggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan enggak akan bisa mendahului sampai kapanpun.